Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat hingga akhirnya kita masih dipertemukan dalam kajian minggu ini hari Kamis. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah memperjuangkan agama Islam hingga sampai kepada kita saat ini. Semoga kita menjadi umatnya yang istiqomah hingga akhir hayat. Amin. Saudara-saudaraku, kajian Islam Zuhur hari ini akan mengambil tema kondisi umat Islam dewasa ini dan solusi pemecahannya yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Agus Wahid. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama lafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ustadz mungkin kita punya waktu sampai hingga pukul 13.30 setengah 2. Iya, jadi sisihkan waktu ya 5 menit 10 menit untuk tanya jawab. Nah, sampai setengah 2 ya. Ya, sampai setengah 2. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Di sana. Bawahnya tunjuk. Iya, merah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Hadirin jamaah salat zuhur dan ta'lim rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah SWT yang memberikan kita nikmat yang tidak terhingga. Semenjak nikmat penciptaan, kemudian nikmat fasilitas hidup, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam. Begitu banyak nikmat Allah. Jadi kalau kita hitung satu-satu nggak bisa. Ilmu modern secanggih apapun atau alat modern sehebat apapun untuk mengukur, mengkalkulasi nikmat Allah nggak bisa. Jadi ini sudah pasti. Ya. Dari mana kita tahunya nggak bisa? Apa Pak? Kira-kira tadi statement itu dibuktikan dengan apa? Di dalam Al-Quran jelas, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, nggak bisa dihitung. Ya? Ada yang bisa memberikan alasan atau bukti? Kenapa tidak bisa dihitung? Apa alasannya? Argumentasinya apa? Kita sering mendengar ayat itu ya. Dan kita sering mendengar mubalik juga seperti itu. Alat ukurnya apa gitu? Kalau kita tidak bisa menghitung. Beda-beda kali cat nikmatnya. Bagi orang Iya. yang nikmat, bagi yang lain belum. Jadi memang begini Pak. Organ tubuh kita dari kita diri sendiri ya. Organ tubuh aja ini. Ini organ jantung kita gitu, paru-paru kita. Kalau kita rupiahkan berapa harganya? Nggak bisa dihitung ya. Contoh yang paling sederhana, adakah di antara kita yang mau melepas jantungnya ditukar dengan 1 triliun? Dicopot gitu, digunting, dipotong, dibedah. Tidak ada saya kira.
paru-paru belum, ginjal, ya. Kalau ginjal masih ya, tapi kalau jantung, kalau ginjal ada dua masalahnya. Jadi diambil satu masih ada serov. Tapi kalau jantung diambil itu. Nah itu Pak. Jadi makanya tidak terhitung dari organ tubuh saja itu udah. Ya, itu luar biasa gitu. Kemudian hasil apa? Hitung-hitungan harga oksigen ya, harga oksigen untuk bernafas. Itu andai kan kita beli, kita bernafas, di mana kita dihitung gitu. Itu kira-kira dalam 1 bulan itu 5 miliar Pak. Jadi kalau kita harga oksigen sekarang, terus kita selamat sebulan, itu 30 kali 24, itu sekitar 5 miliar lebih. Untuk oksigen aja, ini belum untuk air. Itu ya, itu dari Allah itu. Belum sinar matahari, bayangkan kalau nggak ada sinar matahari. Kalau misalnya Allah jauhkan letak matahari ini 2 kali dari yang sekarang, ini beku. Atau posisi matahari didekatkan setengahnya gitu, kebakar. Tapi disetting pas. Kemudian perputaran bumi, Pak. Itu kira-kira ada yang pernah mendengar berapa kecepatan bumi berputar? Kecepatannya itu 6.000 km per jam. Iya. Dan itu tetap 6.000. Andaikan itu lambat setengah detik saja, udah berbenturan atau dipercepat setengah detik. Dan ini sudah bermiliar-miliar tahun tetap. Orbitnya pun itu dia tidak bergeser walaupun 1,5 mili. Kalau bergeser Pak, itu akan hancur. Akan terjadi tubrukan dengan yang lain. Nah seperti itu. Jadi ini semua yang memutarkan bumi begitu rapi, ya, tepat pada orbitnya waktunya, itu Allah SWT. Sehingga kita bisa menikmati. Nah kadang-kadang terjadi gempa bumi. Itu sebetulnya terjadi gempa bumi ini adalah teguran dari Allah, peringatan untuk secara umum agar manusia itu ingat bahwa ini ada yang ngatur gitu. Itu baru peringatan ringan. Artinya bisa aja jauh lebih besar daripada yang sudah. Itu gempa bumi segala macam. Ya. Nah oleh karena itu, ya kita ini harus mensyukuri nikmat Allah gitu. Dari situnya aja udah ya harga kita. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan bahwa seandainya mata kita ini diukur dengan seluruh amal kita, ya itu masih lebih berat mata kita sebelah. Nah, seperti itu. Nah, salah satu rasa syukur kita dibuktikan dengan sholat berjamaah, kemudian mengikuti taklim, ya kemudian kita banyak berzikir kepada Allah. Nah, hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita akan coba membahas tema kita ya, tentang kondisi umat Islam dewasa ini. Kira-kira umat Islam sekarang ini gimana, Pak? Kira-kira kesimpulannya, keadaan kita. Apakah dalam secara global positif atau negatif? Artinya dalam posisi yang menggembirakan atau memprihatinkan? Memprihatinkan sama aja. Betul, Pak? Jadi saya sambil diri kadang, jadi biar lebih komunikatif ya. Coba, saya ingin sebagian di antara Bapak yang memberikan tanggapan, Pak. Cukup dengan ini aja, kalau setuju angkat tangan. Ya. Siapa yang setuju kalau kondisi umat Islam itu sekarang ini memprihatinkan, angkat tangan. 1, 2, 3. Oh semuanya? Mbak ya setuju, memprihatinkan. Berarti sama dengan saya. Saya juga sesungguhnya ya sangat prihatin dengan keadaan umat Islam seperti ini. Apa sih yang memprihatinkan gitu? Ya. Nah, untuk memulai pembahasan ayat kondisi umat Islam, saya ingin memakai salah satu surat Al-Quran, surat 24 ayat 55. Boleh Bapak pegang, ambil. Jadi kita kajian kitab ya. Ambil Pak, ini. 2 yang lain juga boleh. Ini 24 ayat 55 ya. Mohon seorang
mencoba membacakannya biar dan terjemahnya sekaligus ya, supaya lebih jelas. Pak Andi ya, 2455, silakan siapa aja. Membaca Al-Quran, Pak, satu huruf Al-Quran kita baca itu satu kebaikan dan dikalikan jadi 10. Surat 24 ayat 55 An-Nur. Diawali dengan wa'adallah dan amanu minkum. Kalau mau terjemahnya aja langsung boleh. Terserah. Gimana Ustaz? Terjemahnya aja sekarang. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelumnya mereka berkuasa, dan sesungguhnya Dia akan menangguhkan dan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Ya. Terus mereka tidak mereka menyembah, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Baik, syukron. Ya, Bapak Ibu sekalian, surat 24 ayat 55 menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah menjanjikan kepada kita umat Islam, wa'adakumullahu ya, wa'adallahu alladzina amanu minkum. Jadi kalau kita beriman dan beramal soleh ya, ini syaratnya Pak. Saya sekali lagi, iman dan amal soleh. Cuma dua ya, Pak ya. Iman dan apa tadi Pak? Amal soleh. Amal soleh. Bu, iman dan apa? Amal. Dua hal saja Pak, iman dan amal soleh ya. Ya, itu 24 kali iman. Apa janji Allah? Yang pertama, la yastahlifannakum ya fil ardi kama stahlafal ladina min qablihim. Allah akan memberikan kekhalifahan kepada mereka. Itu sebagaimana kekhalifahan yang diberikan orang sebelum mereka. Kekhalifahan itu adalah kekuasaan, kepemimpinan. Itu. Jadi kalau umat Islam ini dia ya, umat Islam di Indonesia berapa persen, Pak? 80. 88. 80 ya. Ada memang masih belum jelas ini. Dulu pernah 90 Pak, setelah merdeka. Sekarang udah berkurang. Sekarang ini paling 80-an. Bahkan mungkin 78 ya. Kalau di Indonesia umat Islam itu berkurang sejak merdeka. Di Amerika masih bertambah. Di sini itu berkurang terus. Iya, dari 90% dulu sejak merdeka. Ini karena pengaruh kristenisasi, globalisasi dan kristenisasi ya, terus juga Ghazul Fikri. Nah, ini kalau umat Islam dia dalam ini hidup betul-betul menatap iman dan amal soleh, ini akan diberikan kekuasaan yang pertama. Kemudian yang kedua akan diberikan penegakan agama, gitu. Wala yumakkinana dinahumul ladzi irtadalahum. Jadi tegaknya nilai-nilai Islam. Ya, syiar Islam di mana-mana, ibadah Islam, budaya Islam. Nah, sekarang gimana? Ya, budaya jahiliyah. Gitu ya. Kemudian Allah akan menciptakan keamanan, kedamaian, ketentraman, kesejukan, kenikmatan. Tapi yang terjadi, Pak, saya dari Ciputat perlu waktu 2,5 jam dulu. Banjir, macet di mana-mana, mogok. Bukan mogok, macet, banjir. Dan ini menjadi konsumsi sehari-hari kita. Nah, keamanan, kenyamanan jauh, Pak. Itu kondisi sekarang ini. Kemudian ya'budunani, mereka menyembahku, la yusyrikuna bi syai'an, tidak menyekutukan aku dengan apapun. Nah, sekarang kemusyrikan di mana-mana, Pak. Ya, lahirnya
berbagai macam nama-nama tokoh eyang. Banyak eyang ya. Eyang yang paling anyar apa? Kemudian eyang tuh ada Eyang Agung, ada Eyang Subur, ya, Eyang Makmur. Banyak eyang-eyang. Ya. Yang sebetulnya nggak apa-apa eyang atau apa. Yang menjadi masalah adalah praktek kemusyrikannya. Nah itu. Tapi itu lari sekali. Inilah kondisi sekarang. Ya, 24 ayat 55. Kemudian Bapak sekalian, saya ingin membandingkan hadis yang paling pas untuk menggambarkan ini adalah itu di Riyadhus Shalihin, ya, bab kedua, ya, bukan Riyadhus Shalihin, hadis Arba'in, bab kedua, ya, Arba'in. Saya akan cerita, Pak. Suatu hari ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba datang tamu. Tamu ini dia pakai bajunya putih, sangat putih, ya. Sadidul bayad. Rambutnya hitam legam. Tapi tidak ada orang yang mengenal, Bapak Ibu sekalian. Dan tidak ada tanda-tanda keletihan bahwa dia habis melakukan perjalanan jauh. Ya. Kemudian tamu itu duduk begini, Pak. Jadi duduk begini nih. Di depan Rasulullah, ya. Nah, lututnya ditempelkan ke lutut Rasulullah. Kemudian tangannya ditempelkan di paha Rasulullah. Begini. Jadi Rasul gini. Ini tamunya. Ternyata tamunya siapa, Pak? Jibril, ya. Tapi waktu itu nggak ada yang tahu. Nah, kemudian si tamu itu bertanya, "Akhbirni anil iman." Itu sambil bertanya gini. "Sampaikan kepadaku apa itu iman?" Yang menjawab Rasulullah, "Al-iman an tu'mina billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarrihi." Iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi dan rasul, pada hari kiamat dan takdir. Kemudian tamu itu mengatakan, "Sodakta, engkau benar." Para sahabat heran, dia nanya, dia membenarkan. Tapi orang nggak tahu siapa dia gitu. Nah, kemudian akhbirni adil Islam, sampaikan kepadaku tentang Islam. Kemudian dijawab, "Al-Islam antashhada alla ilallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumar ramadan wa tahujjal bait." Bahwa Islam itu adalah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Sodakta, engkau benar. Para sahabat bingung lagi. Kemudian yang ketiga tanya, "Ma huwal ihsan?" Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Bahwa engkau menyembah Allah seolah engkau melihatnya, dan kalau engkau tidak melihatnya, yakinlah bahwa dia melihat engkau. Sodakta, benar. Kemudian Rasulullah lagi, "Masa'ah, kapan hari kiamat?" Ya, mata sa'ah. Rasulullah ditanya. Beliau menjawab bahwa mal mas'ul min anhu a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya. Terus ditanya lagi, ma amaratuha, apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya adalah yang pertama, antalidal ammatu robbataha, ketika seorang budak melahirkan majikannya. Yang pertama. Jadi ciri tanda kiamat adalah ketika seorang budak melahirkan majikannya. Yang kedua adalah antaro al-khufatal auratal ar-ri'a as-sa'i yatatawlana fil bunyan. Engkau melihat nanti ada orang yang tidak pakai sendal, ya, tidak pakai alas kaki, tidak pakai baju. Kemudian orang miskin, ya, dan para penggembala, ya, alah, orang miskin, penggembala itu nanti akan berlomba-lomba membuat bangunan tinggi. Nah, jadi di sini tanda hari kiamat itu 2, Pak, nantinya. Yaitu ketika seorang pembantu melahirkan majikannya, seorang budak melahirkan majikannya. Yang kedua, kalau orang sudah bergelimanya harta. Nah, itu. Nah, baik. Ini hadis ini itu memberikan dalil yang sangat relevan dengan kondisi umat Islam dewasa ini, ya, dan bagaimana solusinya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat hadis tadi bahwa dasar keislaman itu 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan, yang kemudian disebut dengan akhlak. Jadi 3 ini. Jadi untuk melihat umat Islam yang ideal,
Begitu juga sebaliknya, untuk melihat umat Islam yang tidak ideal, 3 ukurannya, parameternya. Yang pertama adalah keimanan, iman. Yang kedua, Islam. Dan yang ketiga adalah akhlak atau ihsan. Nah, hadirin sekalian, tadi jelas sekali bahwa iman itu ada berapa tadi? Rukun iman akhirnya? 6. Ya, betul. 6 ya Bu ya? Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, ini mesti apa ini? Kalau nggak hafal ini diragukan ya. 3. Kitab. Boleh kitab dulu ya. Biasanya kitab yang paling, hadisnya kitab. Yang keempat? Rasul Nabi. Yang kelima? Hari kiamat. Yang keenam apa Bu? Takdir. Yang keenam adalah takdir. Itu 6-6-nya itu mesti mantap. Andaikan satu saja kita tidak mengimani, satu, ya, maka kita jatuh kepada kekufuran. Tidak mengimani satu saja. Nah itu. Nah jadi kita lihat keadaan umat Islam sekarang dari segi rukun iman dulu. Kita lihat. Yang pertama, rukun iman kepada Allah ya. Di zaman Rasulullah SAW itu nggak ada masalah keimanan kepada Allah di zaman kejayaan Islam. Tapi kita lihat sekarang apa yang terjadi Bapak sekalian dengan keimanan umat Islam dewasa ini. Kita soroti dari segi iman dulu. Ya. Dan iman ini kita soroti iman kepada Allah. Kira-kira sekarang ini keimanan kita kepada Allah ya bagaimana? Udah mantap atau belum nih? Kira-kira apa yang terjadi? Kesalahan apa? Kira-kira apa Bu? Kesalahan kita, keimanan kita kepada Allah. Coba diantaranya. Keimanannya dulu. Enggak, dari sisi keimanan dulu. Pada Allah. Apa kerusakan keimanan kita umat Islam kepada Allah? Ada yang salah dengan apa? Menduakan Allah. Ya? Menduakan Allah. Menduakan Allah, boleh. Bisa itu. Menyekutukan Allah ya. Artinya berbuat kesyirikan. Itu benar sekali. Tadi sudah dikatakan bahwa mestinya ya umat Islam itu jangan jatuh kepada pedukunan, paranormal. Tapi sekarang lari sekali pedukunan. Ya, itu orang yang dukun-dukun kalau dulu ngumpet Pak, sekarang bangga dia. Ya, itu banyak sekali nama-nama ya tukang santet yang dengan berani mengatakan saya bisa menyantet orang dan dibayar mahal. Di antaranya siapa Pak yang di TV itu? Satu lagi. Ya, 2 tadi. Terus yang tadi yang terakhir itu. Yang dengan Adi. Iya, banyak sekali. Iya, gendeng itu. Dan itu mereka laris Pak. Biasanya ini ya, orang-orang terkenal, para selebritis, kemudian para pejabat, itu mereka menggunakan jasa itu. Naudzubillah, ini ya kerusakan yang luar biasa. Betapa besarnya dosa kemusyrikan. Apa dosanya? Disebutkan dalam Al-Quran bahwa innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kalau dia disekutukan, tapi mengampuni dosa lain. Nah, ala itu ya ibu-ibu, ibu atau mbak ini banyak kan? Mayoritas apa? Bedanya ibu sama mbak apa? Mbak itu biasanya belum punya pasangan. Bukannya belum laku, belum punya pasangan. Dia sebenarnya yang melamar banyak, mungkin belum siap. Ya dia. Ya, Mbak. Sama dia juga. Iya. Nah kalau ibu udah punya pasangan banyak gandengan ya. Nah baik, ini kita jangan sampai terjebak kepada kemusyrikan. Kita kalau misal mengharapkan sesuatu ya, misalnya ini laki-laki yang pengen dapat istri, ada yang belum nikah. Nah, udah senior semua ya. Jangan pakai ilmu pelet ya. Datang ke dukun supaya dikejar-kejar perempuan. Gampang kalau pengen dikejar-kejar perempuan. Gimana? Iya. Ya gampang. Jangan pakai pelet ya. Kemusyrikan. Pengen kaya, mengamalkan wiridan-wiridan yang batil ya. Amal-amal yang batil. Kemudian pakai paket-paket itu tuh jimat-jimat. Itu jelas kemusyrikan. Ya, ini kenyataan di tengah masyarakat, Pak. Ya.
Jadi umat Islam ini sudah jatuh kepada kemusyrikan, bukan hanya orang awam, tapi orang elitnya, orang elit dan orang elit. Nah, kalau udah demikian, hancur negeri ini. Ya. Jadi persoalan yang pertama umat ini adalah karena manusia sudah berbuat musyrik. Bapak Ibu sekalian, di sini ada nggak yang sudah yakin bahwa dirinya sudah tidak syirik lagi? Ada nggak? Saya yakin. Belum tentu. Walaupun kita tidak pakai ilmu pelet, walaupun kita tidak menyembah berhala, belum tentu, Pak. Ternyata termasuk bagian dari kemusyrikan ketika seseorang mencintai selain Allah, itu lebih daripada Allah kecintaannya, lebih daripada cinta pada Allah. Bahkan kita sejajar saja, cinta kepada dunia sama dengan kecintaan kepada Allah sudah jatuh pada menyekutukan Allah. Loh, dari mana Pak ayatnya? Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat, siapa tahu? Wa minan nasi mayyatahidu min dunya. Coba ibu-ibu ada tahu nggak? Surat 2 ayat berapa? 165. Ya. Allah menjelaskan, ya, wa minan nasi, di antara manusia ada yang mencintai Allah, ya, mencintai selain Allah. Mayyatahidu min dunillahi andada. Di antara manusia itu ada yang menjadikan selain Allah sebagai andada. Apa itu andada? Saingan. Kalau bahasa anak sekolahnya kompetisi. Kalau orangnya namanya apa? Kompetitor. Apa bedanya kompetitor sama kompetisi? Kompetisi adalah kegiatannya, ya. Kompetitor orangnya. Jadi menjadikan Allah sebagai kompetitor atau partner. Ada Pak 2165? Wa minan nasi, ya. Nah, itu menjadikan Allah sebagai saingan. Itu andada, orang yang menjadikan Allah sebagai pesaing itu adalah orang musyrik. Hati-hati. Ketika kecintaan kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala disamakan dengan kecintaan kepada makhluk, itu adalah andada, menjadi andada. Hati-hati. Ya. Yuhibbuhum kahubbillah. Mereka mencintai andad, mencintai makhluk, itu sama seperti cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyadu hubbalillah. Ini surah 165 atau 265 tuh? Ya, pokoknya kalau enggak 165 ada, kalau enggak 265. Ya. Dan orang beriman itu mestinya sangat keras kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat kuat. Jadi kalau kita mengaku orang beriman, kita orang muslim sejati, harus mencintai Allah di atas apapun. Ya. Seperti itu. Jadi inilah apa yang ada ternyata sekarang ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau yang menjadi ukuran kemusyrikan tidak adalah kecintaan kepada Allah, yang seharusnya kita mencintai Allah lebih dari apapun, kira-kira banyak yang musyrik. Wow, yo. Jangan-jangan kita juga bagian dari itu, ya. Nah, udah beda. Ngeri gitu. Diperkuat dengan surat 9 ayat 24. 924 itu lebih jelas lagi. Ya. Apa tuh bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ
Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya. Yang artinya, katakanlah ya Muhammad, jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, kemudian saudara kalian, istri kalian, kemudian harta yang kamu perjuangkan, harta perdagangan yang kamu usahakan, takuti kerugiannya, rumah-rumah yang kamu cintai lebih kamu sukai daripada Allah dan Rasulnya, tunggu saja kehancuran, siksa Allah akan menimpa orang itu. Nah, jadi akan datang sebuah kehancuran siksa Allah ketika kita lebih mencintai selain Allah ketimbang Allah. Nah, oleh karena itu, mari kita lebih menjadikan Allah yang paling dicintai. Coba saya ingin tanya pada Bapak Ibu semuanya ya. Kita sayang nggak sama orang tua, Pak? Sayang. Tapi apakah sayang kita pada orang tua lebih daripada Allah? Tidak boleh. Kecintaan kepada ayah, kecintaan kepada anak, kecintaan kepada saudara, istri, harta, perdagangan, tempat tinggal atau rumah, itu mestinya tidak boleh lebih daripada Allah. Sebab apa? Sebab kalau kita sudah mencintai semuanya, Pak, itu peluang untuk terjadinya apa? Syirik. Terus terjadinya siapa apa lagi? Korupsi. Terjadinya pencurian. Terjadinya pelanggaran. Banyaknya pencurian, korupsi itu karena kecintaan kepada keluarga, harta, dunia lebih daripada kecintaan kepada Allah. Ini kita ya. Jadi untuk membahas tentang kondisi umat dari sini aja luar biasa, panjang. Jadi jelaslah bahwa kita sekarang ini banyak di mana orang-orang sudah jatuh pada kemusyrikan. Kalau dilihat dari cintanya, ya, cinta kepada Allah mestinya lebih besar. Bapak Ibu, sebetulnya untuk mengukur ya bahwa cinta kita kepada Allah lebih besar atau kecil dibanding dengan makhluk itu gampang sekali. Gampang. Tinggal kita tahu aja ciri-ciri cinta itu apa. Ya. Ciri-ciri cinta itu apa, Pak? Coba, ini kan di sini udah dewasa semua ya, udah 17 tahun ke atas semua ya. Cinta, kalau orang cinta itu biasanya pertama apa, Pak? Kalau cinta, ketika cinta. Apa? Dengar namanya digemeter. Wah, luar biasa. Ini pengalaman pribadi. Betul, Mbak, Bu? Katanya kalau sudah jatuh cinta, mendengar yang dicintai gemeter, betul? Kaget ya? Benar ya? Udah iya aja lah ya. Oh, udah kita sama-sama lah ya. Yang kedua apa? Rela berkorban. Memang benar, Pak. Kalau sudah jatuh cinta, itu pasti kita mau berkorban. Ya. Jadi kalau nggak rela berkorban, itu cinta palsu itu. Pernah nggak dulu waktu mau nikah, calonnya minta dibelikan coklat terus nggak mau dibeliin? Wah, jangankan coklat, habis coklat ditawarin es krimnya. Udah es krim tawarin apa lagi? Bakso. Bakso udah selesai taruh apa lagi? Cuci mulut, buah-buahan. Ya. Udah banyak dibeli, pas pulang dibeliin oleh-oleh biasanya ya. Iya, ini buat di rumah. Kalau udah jatuh cinta tuh begitu. Itu wajar itu. Rela berkorban. Terus apa lagi? Oh, ini pura-pura nggak tahu nih. Ingat terus. Iya. Nih, tambah lagi. Kalau rindu, orang yang jatuh cinta itu akan rindu. Rindu itu keinginan yang sangat untuk bertemu. Jadi keinginan, waktu tuh kayak lama gitu. Waktu sedetik bagikan 1 menit. Waktu 1 menit bagikan 1 jam. 1 jam bagikan 1 hari. 1 hari gak ketemu bagikan 1 minggu. 1 minggu ketemu 1 bulan. Sebulan gak ketemu bagikan setahun. Setahun gak ketemu kayak sewindu. Sewindu gak ketemu kayak sahabat. Jadi pengen ketemu. Ya, udah pengen ketemu banget itu. Nah, seperti itu. Ya, keinginan untuk ketemu itu luar biasa. Nah, kemudian juga kontak batin. Kontak batin itu
selalu ingat gitu. Selalu ingat. Istilahnya jauh mata dekat di hati itu. Nah, sekarang kita bandingkan yang paling banyak difikirkan oleh kita Allah atau bukan. Ketika kita berdiri ingat Allah, ketika duduk kita ingat Allah, pada saat kita berbaring tiduran juga ingat sama Allah. Ini enak tidur siang ya. Enak banget tidur. Ada cuma lagi ceramah kan ya, nggak boleh tidur. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata kita lebih banyak ingat pada yang lain, gitu. Betul atau betul? Ya. Jadi ayat dalam Al-Quran dalam surat 182 ya, 190, 191, 192. Surat Ali Imran. Di sana disebutkan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. Orang yang selalu ingat pada Allah baik berdiri, duduk maupun berbaring. Jadi orang yang imannya kuat itu 100% didominasi oleh ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia misalnya lagi menuju kantor dari rumah, itu sepanjang perjalanan bawa mobil, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau baca yang lain, la haula wala quwata illa billah. Ingat Allah terus. Yang diingat Allah karena apa? Cintanya kepada Allah sangat kuat. Tapi kalau cintanya kepada uang lebih kuat, yang diingat apa? Uang pasti. Cintanya kepada istri yang lebih kuat, apalagi pengantin baru misalnya. Iya. Ya udah pengennya pengen ketemu aja, yang diingat pengantin baru istri. Pengennya pulang buru-buru aja gitu. Ya, Pak, saya izin mau pulang. Ada apa? Acara keluarga, Pak. Kalau pengen ketemu istri. Tuh, yang apa namanya? Yang aku, ya. Yang ngalamin langsung. Jadi seperti itu. Oke, sekarang ada juga yang cintanya kepada olahraga, ya. Itu dia kalau cinta pada olahraga, pemainnya yang 11 hafal semua. Bahkan dari luar negeri, Pak. Ya, kenal pemain-pemain di Eropa yang jauh di sana karena cinta itu. Coba saya mau nanya, Pak, pemain bola terbaik siapa, Pak? Nggak tahu. Oh, berarti dia kurang cinta bola. Ya? Benar ya, bagus. Atau pura-pura nggak tahu ya? Takut nanti dibilang syirik, jadi mendingan bilang dia tahu aja. Sebab kalau disebut, ntar gua musyrik. Enggak ya, karena memang di mana-mana ada. Jadi kalau Bapak kenal pemain bola terbaik, itu Bapak belum tentu musyrik, loh. Karena memang namanya disebut di mana-mana, di kaos, di mana, jadi hafal. Cuman kadang-kadang yang repot, pemain bola terbaik nggak tahu, sahabat Nabi terbaik nggak tahu. Jadi begitu ditanya siapa the best player in the world, ya, the best player of football in the world, tahu. Sekarang ditanya who is the best of the friend of prophet, nggak tahu deh. Sahabat terbaik dan yang apa siapa? Tuh nggak tahu. Ini beneran nih. Kalau tadi kan pertanyaan siapa pemain bola terbaik kan nggak tahu, itu tadi pura-pura. Sekarang saya nanya siapa sahabat Nabi terbaik? Abu Bakar. Ini baru bener ya. Ini kita sedih sekarang, Pak. Orang lebih kenal pemain bola ketimbang sahabat Nabi juga. Orang lebih apal dengan tempat-tempat kemusyrikan sekarang ini, tempat-tempat wisata, tapi tidak kenal dengan tempat-tempat yang disucikan oleh Islam. Ini kebanyakan. Ya, ini karena apa? Tadi kecintaan kepada Allah itu dinomorsekiankan. Nah, oleh karena itu kita lihat umat sekarang ini, Pak, itu sudah menjauh dari Allah. Banyak kemusyrikan di mana-mana. Ini udah jelas ini. Kalau kemusyrikan terjadi di mana-mana, Pak, itu manusia akan tidak takut lagi kepada Allah. Ya, kemudian kepada malaikat juga kita keimanan pada malaikat. Sebetulnya di kanan kiri kita ada malaikat, Pak. Tapi kita percaya nggak Pak Saudara Raqib Atid? Percaya di mana, Rob?
Kanan. Atin Kiri. kiri boleh lah ya. Ini ada malaikat yang duduk, Pak. Saya akan cerita tentang malaikat. Banyak soal ayat malaikat. Itu dalam surat Qaf ayat 16 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anis shimali qa'id. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi ketahuilah bahwa ada dua orang yang mencatat amal perbuatan kita, kanan kiri kita, dan dalam posisi duduk. Jadi kita ini udah dipasang alat yang super canggih, ya. Dia mampu merekam, mampu men-shoot apapun yang kita lakukan, semuanya di-shoot, direkam. Dan itu nanti disimpan dalam kitab catatan kita yang kita terima nanti di akhirat nanti. Ada yang dengan tangan kanan kita, tangan kiri kita, dan dengan pundak kita, punggung. Nah, semua direkam. Dan sekarang ditemukan berbagai alat-alat canggih untuk misalnya gini, Pak, orang mau mencuri terus ketahuan dari fotonya, dari lewat alat yang disebut dengan apa? CCTV ya. Kemudian kamera-kamera. Sekarang ini alat terekam, Pak, ada yang bentuknya pulpen. Udah dibuat itu. Manusia aja udah bisa bikin seperti itu. Dan ini ya, Pak, ternyata nanti akan ditemukan tembok ini itu bisa merekam, Pak. Jadi kemungkinan suatu saat ini menurut para ahli kita bisa mendeteksi suara dari tembok. Jadi yang udah lama-lama gitu. Bahkan suara yang ribuan tahun yang lalu itu nanti bisa diunggah lagi. Jadi nanti ada suaranya Nabi Nuh. Itu ada yang prediksi, Pak, nanti. Jadi kalau kita ngerasain orang nanti itu tinggal diukur aja di mana gitu. Hati-hati. Itu manusia aja bisa, apalagi Allah, Pak. Ya, malaikat dan di sana. Nah, ini kita yakin, Pak, ya. Kenyataan sekarang apa terjadi? Dia nggak merasa diawasi. Kemudian kita kepada kitab, kita ini bersikap tidak peduli dengan Al-Quran ini. Seharusnya kita sebagai umat Islam, Pak, kita ini harus mengkaji cinta pada Quran, ya, mencintai Quran. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, pasti jawabannya seragam. Bapak dulu ya, saya tanya. Mohon jawaban saya begitu kompak dan semangat, Pak. Ya, saya ingin semangatnya. Apakah Bapak mencintai Quran? Tidak. Kalau cinta katakan cinta, kalau tidak tidak. Apakah Bapak mencintai Quran? Cinta. Cinta pasti. Ibu, apakah ibu-ibu cinta sama Quran? Cinta. Pasti. Cuma pertanyaan kita adalah seberapa ingat kita pada Quran? Ciri-ciri orang yang cinta pada Quran, ini saya koreksi ya, adalah ketika kita membaca Quran bisa bertahan sampai 1 jam, itu enjoy. Nonton TV setengah jam udah letih dan ngantuk. Itu cirinya. Tapi orang yang cinta pada orang yang tidak cinta Quran, kalau baca Quran yang tidak cinta, baru 5-10 menit mata udah sipit, udah berat. Nonton TV itu bisa kuat 2 jam. Itu berarti tidak cinta Quran. Nah, ini baru pusing. Di kampung saya itu mayoritas, Pak. Mereka kalau nonton TV bisa sejam di sana di Ciputat. Bisa sejam 2 jam nonton TV. Tapi kalau baca Quran 10 menit itu udah berat, mata udah ngantuk. Itu berarti kurang cinta. Itu di sana. Tapi kalau di sini insya Allah saya yakin ya, enggak beda. Saya yakin. Ya itu. Jadi Bapak sekalian, kalau kita cinta sama Quran, kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Kafaru law kanu muslimin. Terus sampai 1 juz tuh enggak berasa. Enggak capek gitu. Itu kalau udah cinta Quran. Karena apa? Ciri-ciri cinta itu adalah dia betah. Enjoy ketika bertemu dengan yang dicintainya. Betul atau betul? Betul. Jarang orang yang cinta kepada yang lain terus gampang bosan gitu. Jarang. Pengennya lama. Nah, begitu juga kalau kita cinta pada Quran. Nah, jadi Bapak sekalian, kecintaan kita pada Quran ini lemah umat ini sekarang. Ya. Kemudian ya, perhatian kita pada Quran, iman kita pada Quran kurang. Kemudian pada akhirat. Pada akhirat juga kita banyak yang lupa akhirat. Seolah-olah hidup itu di dunia saja.
Padahal kita ini Bapak Ibu sekalian, kehidupan dunia itu kecil bila dibandingkan kehidupan akhirat. Surat Ad-Duha, apal enggak? Wal akhiratu khairun minal ula. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih baik daripada dunia. Bapak Ibu sekalian, perbandingan dunia akhirat itu seperti jari-jari mencemplungkan jari-jari ke dalam lautan, lalu kita angkat, dan air yang menempel di jari-jari itu adalah kehidupan dunia. Sedangkan air yang tersisa di lautan akhirat. Coba apa artinya air yang menempel di jari-jari dibanding air lautan? Enggak ada apa-apanya, betul ya? Dunia. Tapi orang ternyata melupakan akhirat. Ini kenyataan. Jadi sekarang ini kalau ditanya, bagaimana kondisi umat Islam dari segi keimanan? Yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, tidak merasa diawasi malaikat. Yang ketiga, tidak mencontoh Nabi. Kemudian tidak mencintai Al-Quran. Kemudian tidak mengimani akhirat dengan benar. Ini kondisi sekarang. Kemudian yang keenam, iman kepada apa namanya, Pak? Takdir, ya, yang baik maupun yang buruk. Mayoritas, banyak sekarang ini umat yang kurang percaya pada takdir. Cirinya apa? Ciri orang yang tidak percaya kepada takdir itu adalah selalu komplain satu. Ya, ada tiga sebenarnya. Yang pertama, tidak bergairah hidupnya, merasa tertekan terus, merasa sedih terus, lebih banyak menderita. Jadi dia stres gitu. Kalau ada orang banyak sedihnya, banyak kecewanya, banyak takutnya, itu bukti bahwa dia itu tidak percaya kepada takdir. Sebab kalau orang percaya pada takdir, ini sudah merupakan garis yang sudah diberikan oleh Allah. Diterima, betul nggak? Di sini bapak-bapak lebih banyak sedih atau gembira apa hidupnya? Lebih banyak sedih ya. Ciri-ciri orang bahagia itu gampang. Saya kalau melihat orang, Pak, itu bahagia atau tidak, itu sederhana. Itu hanya dalam hitungan detik saya udah mengenal. Jadi begitu ketemu pertama kali, saya lihat ini orang bahagia nih. Saya tahu. Wah, ini orang stres nih, sedih. Tahu. Gampang, Pak. Ibu juga bapak saya kasih tahu ilmunya ya. Tahu pengen tahu rahasianya? Gampang. Lihat wajahnya dan lihat bagian ada di wajah, itu namanya mulut. Ketika mulutnya dia lebih mirip orang senyum, berarti bahagia. Tapi ada juga orang gila senyum terus. Tapi beda senyumnya orang gila dan orang bahagia. Senyumnya orang gila itu senyum tanpa manajemen. Jadi gak ada manajemennya. Jadi orang bahagia itu yang senyum aja. Di mana-mana full of smile, ya. Ketika dia mendengarkan pengajian sambil senyum, ketika dia telepon senyum, ketika dia mau mandi senyum, makan pun senyum. Banyak senyum, full of smile. Tapi kalau orang menderita, Pak, itu manyun. Gampang untuk melihat orang itu senyum atau tidak senyum. Bentuknya, kalau dia mulutnya begini, Pak, bentuk di gambarnya mulutnya itu. Itu berarti orang menderita itu. Tapi kalau bentuknya gini, cet, gitu. Itu orang bahagia. Ya, gampangnya gini, Pak. Kalau orang bahagia itu gini. Kalau orang menderita, jadi kalau lihat Bapak, kalau Bapak Ibu dilihat di bus atau ada customer atau pokoknya gitu kalau dong. Itu orang menderita. Nah, kalau kita percaya pada qada-qadar, itu full of smile. Ya, banyak senyum. Jadi itu. Coba kalau pengen bahagia, percaya pada takdir. Udah ikuti aja. Enak gitu. Ya, ini dari segi keimanan. Kemudian kelemahan umat dari segi ibadah, ya. Ini ibadah umat Islam ini sekarang ini tidak ada penghayatan. Sholat cuman fisiknya aja, hatinya enggak sholat. Akhirnya banyak orang yang sholat tapi rajin maksiat. Itu disebut dengan generasi STMJ. Apa itu artinya? Sholat terus maksiat jalan. Rajin sholat, maksiatnya tekun juga.
Ada nggak orang yang sering ke masjid tapi masih korupsi? Ada? Ada. Di mana tuh? Indonesia. Sono ya. Mestinya kalau orang sholatnya rajin, korupsinya nggak rajin, Pak. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ada orang yang nyolong, korupsi atau apapun, kemudian sholat, bukan sholatnya yang salah, cara sholatnya, how to pray, bagaimana cara sholat. Ya, if you perform praying perfectly and right, you will be a good man, akan jadi manusia yang baik. Ya kalau sholatnya baik. Tapi kalau sholatnya agak benar, ya, hatinya nggak sholat. Jadi koruptor itu banyak sholat, betul ya? Banyak sholat. Sampai hanya ada yang bertanya begini, Pak, katanya, mendingan nggak sholat katanya, ya, dia sholat aja masih korupsi, gitu. Jadi apa gunanya sholat? Gimana jawabannya kalau gitu? Kalau ada orang yang mengkritisi itu, katakan bahwa Bapak jangan kalah ini jawaban. Katakan bahwa itu dia rajin sholat masih korupsi. Wah kalau nggak sholat lebih dahsyat lagi. Begitu Pak jawabannya. Jangan ya gimana? Ya. Jadi kita bisa membela. Ya, dan memang itu kenyataannya. Nah ini Pak, jadi ibadah kita umat Islam ini ibadahnya nggak karu-karuan. Sholatnya bahkan Pak, ada yang ngasal gitu, nggak hafizun, nggak. Seharusnya sholat yang terbaik kalau sholat fardu di awal waktu Pak, berjamaah. Di zaman sahabat itu menjadi sebuah budaya orang sholat di awal waktu. Begitu terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka berduyun-duyun, mereka tinggalkan aktivitas yang di kantor, yang di sawah, yang lagi berdagang, ditutup, toko ditutup. Dia kemana? Ke masjid. Itu semua rata-rata. Sehingga penuh manusia, walaupun bukan Jumatan. Bandingkan dengan sekarang, Pak. Begitu terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa komentarnya? Nah lagi tanggung nih. Dikit lagi deh Bang. Ya. Ada yang bahkan lebih ini lagi. Begitu terdengar suara azan, ya, baru juga azan, belum komat. Yang lebih ininya lagi ya, itu kadang-kadang ngomongnya sinis, baru juga azan. Ya Allah, ini orang zaman sekarang ini. Tapi ini sekali lagi, ya, ini di kecamatan yang di sana, kabupaten lain. Kalau di sini tidak jauh beda. Ya, sholat kita coba ngasal gitu waktunya. Mana Bapak Ibu, ada lebih parah lagi. Sholat itu sehari minimal berapa Pak? 5 kali ya, betul ya. Tapi ada orang yang sholatnya tidak cukup 5 kali, banyak sekali. Dia namanya sholat diskon. Sehari cuma 4 kali, 3 kali, nggak lengkap. Itu banyak sekali. Saya menemukan, saya ngajar kemudian salah satunya di Trisakti. Itu yang betul-betul ya di tempat lain semua, bukan hanya saya yang ngajar di Pancasila, tempat lain banyak, 5 kampus dulu ya. Itu ketika ada riset Pak, jarang yang 5 kali, ada sih 1-2. Coba padahal mereka udah tingkat mahasiswa. Sholat diskon. Jadi sholatnya cuma 4 kali, 3 kali. Malah ada yang lebih gila lagi Pak. Itu namanya sholat mega diskon. Seminggu cuma sekali, cuma Jumatan aja. Iya, mega diskon. Itu banyak orang yang sholat mega diskon. Malah ini pun yang lebih parah dari mega diskon, ini masih ada sholat cuci gudang. Itu setahun cuma sekali, jadi cuma Idul Fitri. Dia baru ingat sholat kalau Idul Fitri Pak. Selain itu nggak ingat dengan sholat, padahal dia Islam. Ya itu. Ini umat Islam dari segi ibadah parah. Ya, jadi kalau misalnya umat Islam kalah terus, ya jangan salahkan siapa-siapa, salah kita umat Islam. Terus dari segi akhlak, ya, jadi dari ibadah, segi akhlak Islam, akhlak Pak. Ini umat ini sudah nggak tahu malu. Al-haya'u minal iman.
Malu sebagian dari iman. Tapi kita lihat perempuan-perempuan kita Pak pakaiannya coba ya. Penyiar-penyiar di Indonesia Pak, itu kira-kira gambarkan Pak. Bisa gambarkan Pak? Pakaian perempuan penyiar atau presenter gimana gambarnya? Bajunya gimana? Minim. Jadi orang-orang kita ini bajunya kurang bahan Pak. Benar-benar ini. Padahal wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat, betul? Kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi ternyata mereka tidak hanya memperlihatkan wajah dan telapak tangan, tapi apa? Ketiak. Bahasa asingnya ketek. Bapak pernah lihat ketek perempuan yang bukan muhrim? Belum karena nggak pernah nonton TV kan? Kalau Bapak pernah nonton, Pak, wah banyak ketek. Saya juga pernah sering lihat, ya, tapi nggak sengaja, Pak. Tapi saya langsung, Pak, astagfirullahaladzim. Ya. Oh, saya kalau melihat ada ketiak tuh, ya saya baca astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Bapak juga begitu sama kan? Atau enggak ya? Jadi ini moral Pak. Jadi wanita-wanita ya yang telanjang kayak berpakaian tapi tidak seperti orang telanjang, itu pakaian yang minim ya segala macam. Kemudian pergaulan laki-laki dan perempuan yang sangat bebas. Narkoba Pak sekarang ini, wah Indonesia ini adalah surganya narkoba katanya. Wah luar biasa. Ini ada upaya untuk menghancurkan negeri ini Pak. Ya. Inilah kondisi umat Islam dewasa ini, kita sangat prihatin. Nah akhirnya apa yang terjadi? Kita umat Islam yang kaya raya dengan sumber daya alam itu miskin ya seperti tamu kita di negeri. Baiklah, sebetulnya masih banyak yang ingin disampaikan, tapi karena waktu ya Pak ya, kita tanjal nanti ya. Ya kalau nggak selesai nanti bisa di setting ya hari lain ya. Baik, sampai sini dulu ya. Walaupun belum tuntas, kurang lebihnya mohon maaf. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahi lakum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah dari Ustadz. Mungkin kita kasih waktu ya, sebentar aja. 2 pertanyaan, nggak apa-apa. Mulai dari Ikhwannya. Ada pertanyaan barangkali? Ada pertanyaan sedikit mengenai ibadah, Pak Ustaz. Mengenai ibadah sehari-hari kita ya. Kenapa terasa ini ya ada perbedaan suasana kalau suasana di bulan Ramadan sama di hari-hari biasa itu. Padahal di Ramadan tuh kita masalah tadarus, masalah ibadah, salat yang wajibnya, yang sunahnya, yang tadarus itu ada poin plusnya gitu, ada lebih bersemangat ya, dibandingkan setelah bulan Ramadan gitu. Bagaimana caranya supaya pertanyaannya, bagaimana caranya supaya ibadah kita tetap kontinu seperti bulan suci Ramadan, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek. Ya, ini ada sebuah pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi kenapa kita di waktu bulan puasa begitu semangat? Yang pertama karena bulan itu adalah Sayyidul Syuhur. Jadi penghulu dari segala bulan. Di dalam hadis Al-Qur'an disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian pada bulan itu juga Rasul mengatakan idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah, karena dibukanya pintu surga. Kemudian guliqat abwabun nar, ditutupnya pintu neraka, wasufidat as-syayatin, tangan setan dibelenggu. Makanya kita lebih rajin, lebih semangat. Yang pertama, yang kedua karena milih lingkungan, bi'ah. Jadi ketika kita berjamaah melakukan apapun, itu lebih semangat, loh. Ya. Jadi orang itu adalah ibnul bi'ah, anak dari lingkungan. Kita kalau berada di dalam lingkungan yang baik, kita ikut baik biasanya. Makanya juga Rasulullah mengatakan ar-rajul ala dini khalilihi. Seseorang itu mengikuti agama temannya. Falyandur ahadukum may yukhalilahu. Maka lihat siapa yang menjadi teman-teman. Jadi dengan siapa kita bergaul akan menentukan karakter kita. Nah, di waktu bulan puasa atau Ramadan, itu orang rajin beribadah, itu otomatis kita juga ikut, mudah gitu. Dan setan itu tidak berdaya ketika menghadapi kumpulan. Makanya yadullah fauqal jamaah.
kekuatan Allah beserta dalam jamaah. Fa inna ma yakulu dhi'bu minal gunabil qasyah, serigala hanya makan domba yang sendirian. Jadi kalau kita beribadah sendirian lebih sulit. Tapi kalau Ramadan lebih mudah. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap rajin ibadah di luar Ramadan ya? Ini pertanyaan yang sangat baik karena ini orang tuh jarang nanya seperti ini. Ya udah gitu, ikuti aja. Caranya adalah bagaimana menjadikan bulan puasa itu efektif. Artinya puasa itu betul-betul menempa kita menjadi orang yang takwa gitu. Banyak orang yang begitu di waktu bulan puasa itu ibadahnya habis-habisan, betul ya? Begitu selesai Ramadan, ibadah kita habis beneran. Gak ada lagi. Yang waktu bulan puasa baca Quran 1 hari 1 juz, bahkan 2 juz. Ternyata begitu Ramadan selesai, dia tetap 2 juz, teman juz yang lain, juz melon sama apel ya, juznya bukan lagi juz amma, juz al-baqarah, bukan ya. Ini caranya adalah kita harus sungguh-sungguh. Jangan hanya berpuasa itu sekedar menahan lapar dan haus, bukan hanya sekedar dari makan dan minum, tapi juga puasa yang lainnya. Organ tubuh kita dipuasakan, hati kita puasa, benar-benar terus meraih nuzul Quran ya. Terus malam Lailatul Qadar harus kita raih sesungguh-sungguhnya. Dan sebelum Ramadan kita harus ngincer dulu gitu dari awal gitu Pak. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa kita menjadi orang yang takwa. Ketika kita keluar dari Ramadan, kita sudah melaksanakan ketentuan-ketentuannya sehingga ketakwaan kita meningkat saat itu Pak. Dan setelah itu kita jaga lingkungan kita, banyak bergaul dengan orang yang soleh. Kita banyak memohon doa kepada Allah, banyak berdoa. Kalau kita banyak berdoa kepada Allah, insya Allah dijaga ya. Siapapun yang rajin berzikir dan berdoa kepada Allah, itu insya Allah dijaga. Kalau kita sungguh-sungguh ya Allah, ada banyak doanya ya. Misalnya doanya banyak sekali diajarkan Rasulullah. Misalnya doa Allahumma a'tik. Belajar banyak doa, boleh telepon saya ya. Nanti nomornya ini. Jadi Pak Ustadz, kalau doa untuk ini apa? Doa supaya cepat dapat jodoh apa? Tapi saya bukan dukun. Saya hanya ngajarin doa yang disampaikan oleh Rasul. Pak Ustadz, kalau doa ingin dapat rezeki yang halal, ya boleh. Ini konsultasi gratis ya. Jadi pokoknya banyak doa-doa yang sudah diajarkan Rasul. Oke, baik. Dari ikhwannya barangkali ada ya? Satu lagi. Terima kasih. Sound system yang berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau bertanya, kenapa kita yang Islamnya dari laten lebih males buat beribadahnya ketimbang yang mualaf yang baru lebih rajin. Kita kadang-kadang rajin, enggak gitu. Gimana sih Pak Ustadz supaya kita terus continue rajin terus gitu, enggak malas buat beribadah seperti itu. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, statement tadi harus diuji kebenarannya. Apa benar bahwa orang yang baru masuk Islam itu lebih semangat? Apa sudah yakin seperti itu? Apa sudah ada riset? Enak bagus ini ya. Ya, suaranya lebih mantap ini. Ya, suara saya sebenarnya agak merdu sedikit, tapi karena sound systemnya kurang keras ya. Iya. Jadi pertanyaan tadi itu harus disurvei, harus digali kebenaran. Apakah betul bahwa orang yang baru masuk Islam lebih rajin? Itu ternyata ada juga orang yang masuk Islam sampai sekarang belum pernah sholat. Itu saya udah tahu orang yang melihat. Jadi ketemu dia masuk Islam, ya sejak ke Islam pertama barangkali pernah sekali atau memang nggak pernah sama sekali. Itu beberapa orang, ya ketemu. Jadi tergantung. Orang yang dari lahir pun banyak yang baik-baik, banyak yang ibadahnya tekun. Tergantung kepada pemahaman kesadaran. Jadi intinya adalah faktor hidayah.
baik dia Islam dari lahir maupun dia itu Islam seorang mu'alaf, itu tergantung hidayah, tergantung pemahamannya terhadap iman terhadap Allah, penggunaan pikiran otaknya, hatinya ya. Saya juga menemukan seorang yang baru Islam tapi semangat ibadahnya luar biasa, sampai penulis buku dakwah di mana-mana. Yang dulu pernah mengkristenkan, membaptis ribuan orang, sekarang udah mengislamkan ribuan orang. Ada, saya ketemu orangnya kemarin, belum lama, beberapa minggu yang lalu. Tapi ada orang yang dari lahir juga tetap semangat. Dan di sini dari lahir semua ya Islam ya. Ada yang mualaf, ada. Tuh buktinya tuh yang di sini dari lahir dari kecil bagus-bagus ibadahnya, bagus ya. Bagus. Nah, tapi pertanyaan itu bagus sekali. Artinya gitu, walaupun kita jadi tadi seorang mualaf dia mengatakan bahwa saya ini katanya baru Islam itu 2 tahun yang lalu, tapi sudah hafal 6 juz dan dengan terjemahannya sudah hafal 6 juz. Sementara ada orang yang dari lahir jangankan 6 juz, 1 juz saja belum hafal ya. Tapi sekali lagi tempat lain ya. Jadi ini pertanyaan ini bagus untuk dijawab. Siapapun dia yang mendapat hidayah, kemudian dia meraih keimanan, meyakini dengan benar keimanan pada Allah, dengan iman yang benar, iman itu akan melahirkan amal soleh. Jadi ini adalah parameter iman kita. Ibadah kita ini lemah, ibadah kita ini kurang, itu karena keimanannya, akidahnya yang kurang kuat. Ya, saya punya jamaah di salah satu komplek namanya Nerada ya, Cipayung. Itu ada orang saat dia bukan dari sekolah agama, ya, tapi hafalan Qur'annya terus bertambah. Padahal bagi sudut agama. Sementara ada orang yang dari agama biasa-biasa saja, dia dapat hidayah. Jadi kecintaannya pada agama muncul. Nah oleh karena itu tadi yang harus kita perjuangkan bagaimana how to reach ya, high confidence, high trust, high belief. Bagaimana kita mencapai keimanan yang tinggi? Itu surat 29 ayat 69. Walladzina jahadu min layahdiyannahum subulana ya, walladzina jahadu fina walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, surat 29 ayat 69 Al-Ankabut. Yang artinya adalah barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami akan tunjukkan jalannya. Jadi kalau kita pengen menjadi hamba Allah yang takwa, ingin menjadi orang yang soleh, rajin ibadah, sholat di awal waktu, cinta membaca Al-Quran, senang ke masjid. Kalau kita ingin membahagiakan orang, kita harus bersungguh-sungguh dalam meraihnya. Jadi mujahadah intinya ya. Jadi mujahadah sekali lagi. Seperti kehadiran ibu bapak datang ke tempat ini untuk menempatkan pengajian, itu adalah bagian dari mujahadah. Ya, jadi ini salah satu datang ke sini supaya kita makin dekat pada Allah. Dan kalau kita menjadi orang soleh, orang yang takwa, yang untung kita sendiri, yaitu pada saat Israel nanti suatu saat akan datang pada kita. Betul nggak? Bapak Ibu yakin nggak suatu saat Israel akan hadir kepada kita mencabut roh nyawa kita, sebagaimana Israel juga sudah mencabut seorang dai kondang terkenal ya, yang usianya masih 40 tahun, dan saya yakin Bapak Ibu namanya sudah tahu semua. Siapa tuh? Uji. 40 tahun sudah dicabut ya. Jadi mereka tidak pilih-pilih. Nah kita akan, bagaimana kita mati dalam keadaan husnul khotimah, harus disiapkan dari sekarang. Begitu Bu ya. Baik. Ini lebih keras. Alhamdulillah telah kita sama-sama dengarkan nasihat dari Ustadz mengenai problem kondisi umat saat ini dan solusinya. Semoga kita menjadi umat yang sesuai dengan perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk akhirnya marilah kita tutup kajian ini. Mungkin sebelum ditutup doa dulu Tat, bisa dipimpin. Semoga kita menjadi umatnya yang istiqomah hingga akhir hayat.
Baiklah Bapak sekalian, supaya kita mendapat hidayah dari Allah, supaya Allah memudahkan hidup kita, ya, menjadi orang soleh selamat dunia akhirat, agar hari ini lebih baik dari hari kemarin, esok lebih baik dari hari ini. Kita sama-sama berdoa sebelumnya kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا معسرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن الرحيم، يا الله يا مجيب السائلين، يا الله يا ملك الملك، يا الله ya mujibal da'watal muttar idza da'ak. Kami berkumpul di tempat ini semata-mata didorong oleh rasa cinta kami kepadamu ya Allah. Namun kami mengakui begitu banyak dosa kami ya Allah. Begitu besar kesalahan yang kami lakukan. Oleh karena itu ya Allah, dengan segala kerendahan hati kami mohon kiranya Engkau mengampuni semua dosa-dosa kami dan menghapuskan seluruh kesalahan kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami nanti keluar dari tempat ini masih membawa dosa ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang sebagaimana bayi yang terlahir dari perut ibu, seorang ibu yang tanpa dosa ya Allah. Dan ampuni pula dosa ayah bunda kami, orang yang telah melahirkan kami dan membesarkan kami. Jasa mereka begitu besar, tapi kami belum mampu membalas kebaikan mereka. Oleh karena itu ya Allah, berilah mereka karunia-Mu ya Allah, sebuah ampunan. Jika mereka sudah meninggal ya Allah, ampuni semua dosanya dan tempatkan di sisi-Mu ya Allah. Masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan yang jika masih hidup, berkahilah di hari tuanya ya Allah. Bahagiakan mereka, sejahterakan mereka ya Allah. Ya Allah, lapangkan hati kami agar kami mudah menerima petunjuk-Mu ya Allah. Luaskan wawasan kami agar kami mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ya Allah, jadikan kami, golongkan kami, orang-orang yang ada di ruangan ini menjadi orang yang sukses dan bahagia ya Allah, baik di dunia maupun akhirat ya Allah. Dan berilah kami kesempatan untuk membahagiakan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang sampai saat ini sedang sakit, berilah mereka kesembuhan ya Allah. Angkat penyakit dari kami ya Allah, cabutlah penyakit kami ya Allah, sembuhkan dan sehatkan badan kami dan keluarga kami. Ya Allah, di antara kami juga mungkin ada yang sampai saat ini masih punya hutang, beri kami kemampuan untuk membayar semua hutang-hutang kami ya Allah. Bebaskan dari segala hutang ya Allah. Dan mungkin di antara kami juga ya Allah, ada yang sampai saat ini masih menemukan kesulitan dalam hidup ini. Mudahkan kesulitan kami ya Allah. Mudahkan kesukaran kami, ringankan beban kami, dan berikan kami solusi atas kesulitan yang kami hadapi itu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dan di antara kami barangkali ada yang belum pernah ke tanah suci-Mu ya Allah. Beri mereka kesempatan untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima ya Allah. Beri kesempatan mereka untuk bisa ke tanah suci-Mu ya Allah. Dan bagi kami yang sudah pun, beri kami kesempatan untuk yang kedua kalinya membawa keluarga kami ke tanah suci-Mu ya Allah. Ya Allah, sampaikan cita-cita kami yang sesuai dengan keridhaan untuk kebahagiaan dunia akhirat. Ya Allah, jangan Engkau mencabut nyawa kami pada saat kami bergelimang dosa, pada saat kami jauh dari-Mu, pada saat kami sedang lalai dengan-Mu ya Allah. Tapi cabutlah nyawa kami ketika kami sudah takwa kepada-Mu ya Allah, ketika kami sudah tekun menjalankan perintah-Mu dan banyak mengingat-Mu ya Allah. Sehingga kematian kami adalah kematian yang husnul khotimah, yaitu kematian yang berakhir dengan kalimat la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah kajian kita siang ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.